kerukunan. Kita bersama-sama membuka sebuah ayat di dalam Roma pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mau baca bersama ayat ini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kerukunan itu sangat-sangat penting. Ada pepatah bahasa Jawa berkata, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Ada juga pepatah bahasa Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa rukun itu sesuatu hal yang sangat penting, baik di dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan, juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita mau melihat tentang kerukunan. Tuhan Yesus pernah berkata demikian, saudara. Dalam Injil Matius 12 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi ini saudara-saudara suatu kebenaran firman. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar peribahasa, tetapi juga firman Tuhan. Ini suatu kebenaran yang harus kita perhatikan. So itu betapa pentingnya kerukunan itu. Baik dalam rumah tangga, terutama juga di dalam gereja Tuhan. Nah saudara, saya mau melihat kerukunan ini dari kitab Roma. Mengapa saya katakan demikian? Karena setelah saya baca lagi, selama ini yang kita tahu Roma itu bicara tentang justification by faith. Dibenarkan oleh iman. Itu memang tema pokok daripada kitab Roma. Tapi perhatikan, ternyata Roma mempunyai tema yang kedua. Saya katakan tema yang kedua. Selain daripada tema tentang pembenaran, tapi juga tema yang kedua adalah tentang kerukunan, saudara. Saudara bisa baca itu mulai pasal 12 sampai 15. Saudara baca, renungkan. Nanti saudara akan menangkap nasihat dari Rasul Paulus. Nah, mengapa kedua tema ini diangkat di dalam kitab Roma? Itu sesuai dengan background atau latar belakang dari kitab Roma. Nah, saya berikan sedikit latar belakang dari kitab Roma supaya ketika saudara membaca, saudara bisa mengerti. Paulus tidak pernah ke Roma. Waktu Paulus menulis surat ini, Paulus belum pernah ke Roma. Bahkan dia berkata, aku ingin mengunjungi kamu. Hanya belum ada kesempatan. Lalu kalau begitu, sidang jemaat yang ada di Roma itu siapa yang mendirikan? Sangat besar kemungkinannya bahwa sidang jemaat di Roma itu didirikan oleh orang-orang Yahudi yang dipenuhkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasal 2, di situ dikatakan orang Yahudi dari seluruh daerah, seluruh negara berkumpul di situ untuk merayakan Pentakosta. Dan di antaranya ada orang-orang Yahudi yang berasal dari Roma. Dan mereka dimenangkan di situ, saudara-saudara. Mereka mengenal Yesus, mereka dibaptis, mereka dipenuhkan Roh Kudus. Dan ketika mereka pulang ke Roma, kembali ke tempat mereka berdomisili, maka di situ mereka mulai memberitakan firman dan tentu fokus mereka yaitu kepada sesama orang Yahudi. Karena di dalam setiap daerah itu ada semacam perkumpulan daripada orang-orang Yahudi perantauan. Nah, ketika firman diberitakan, ketika Injil diberitakan, maka ada orang-orang Yahudi yang dimenangkan. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Injil. Dan saudara-saudara bisa menduga ceritanya. Terjadilah sebuah pertentangan. Kalau kita membaca di Kisah Rasul, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu justru musuh dari Injil. Di mana-mana Paulus memberitakan Injil selalu dimusuhi, selalu dianiaya. Nah, saudara-saudara, pertentangan terjadi antara orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan saya yakin mereka didesak, dianiaya, ditentang oleh orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Injil. Akibat dari pertentangan ini dimanfaatkanlah oleh Kaisar Claudius, kaisar yang saat itu memerintah.
Sehingga pada tahun 49, Kaisar Claudius memberikan sebuah perintah. Kamu orang Yahudi, kamu terus bertengkar, sudah kamu keluar dari Roma. Semua diusir seorang Yahudi dari Roma. Nah itulah sebabnya sudah kalau membaca di Kisah Rasul pasal 18, Paulus berkenalan dengan sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang Yahudi yang diusir dari Roma dan mereka tiba di Korintus berkenalanlah dengan Paulus. Kebetulan mereka punya profesi sama, tukang kemah. Nah, kita jalan terus. Berhubung orang Yahudi semua keluar dari Roma, lalu bagaimana dengan sidang jemaat yang di Roma? Apakah mereka terus berhenti? Tidak. Ada orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya, merekalah yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Tentu gereja Tuhan saat itu mengecil jumlahnya, karena sebagian besar yang percaya Yesus masih orang Yahudi. Tapi orang-orang non-Yahudi ini, apakah dia orang Yunani, apakah juga dia orang Roma, mereka mulai mengambil alih pekerjaan Tuhan. Mereka mulai membangun gereja ini, bertambah-tambah, bertumbuh juga. Nah, saudara, pada kurang lebih tahun 54, Kaisar Claudius mati. Nah, kesempatan ini dipakai oleh orang-orang Yahudi yang sudah di luar, yang diusir tadi, mereka kembali ke Roma. Termasuk diantaranya adalah orang-orang Kristen Yahudi. Ketika mereka kembali, nah ini jadi masalah baru. Mereka kembali lagi ke gereja di mana mereka beribadah. Dan mereka mendapati bahwa gereja itu dikelola oleh orang-orang non-Yahudi. Sehingga terjadilah gesekan di sini, saudara. Antara orang Kristen yang non-Yahudi dan orang Kristen Yahudi yang baru pulang kembali ke Roma. Nah inilah yang menjadi latar belakang daripada kitab Roma itu. Sebab itu saudara kalau membaca kitab Roma, Paulus berkata kepada orang Yahudi, baik juga kepada orang non-Yahudi, dia berkata bahwa kamu semua ini semua berhutang kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang benar. Semua tadinya orang tidak benar, tapi kamu diselamatkan. Kamu dibenarkan. Bukan karena jasamu, bukan karena Taurat, bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena imanmu. Nah disinilah saudara bisa menangkap sekarang. Mengapa kitab Roma berkata tentang justification by faith. Dibenarkan karena iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasul Paulus berbicara tentang kerukunan. Rasul Paulus berbicara bahwa kamu kedua pihak harus rukun bersama. Apakah kamu non-Yahudi, apakah kamu Yahudi, harus rukun. Dan saudara harus tahu pada masa itu gap yang terbesar adalah antara Jews and non-Jews. Antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Nah sekarang kita tarik kepada masa sekarang ini, saudara. Karena firman Tuhan bukan sekedar sejarah, tapi firman Tuhan berbicara relevansinya setiap zaman. Memang kita tidak ada kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Tapi harus kita akui banyak kali masih terjadi perbedaan, mengelompokkan dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berbicara, ayo rukun. Mari rukun. Apakah itu dalam gereja, juga dalam rumah tangga saudara. Tanpa kerukunan segala sesuatu tidak ada artinya. Saudara diberkati dengan berkat yang luar biasa. Mungkin saudara berlimpah-limpah, tapi saudara tidak punya kerukunan. Saya yakin saudara tidak akan bisa menikmati berkat-berkat itu. Rukun agawe sentoso. Rukun itu membuat kita damai. Nah itulah sebabnya kita mau belajar dari kitab Roma. Belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kerukunan ini. Bagaimana kita bisa membina kerukunan dan menjaga kerukunan ini. Ada beberapa hal yang saya sarikan dari nasihat Rasul Paulus. Ada 3 hal di dalam kitab Roma khususnya tentang kerukunan. Yang pertama, yaitu kita diajak oleh Rasul Paulus untuk berpikir secara proporsional. Coba kita baca ayat ini ya. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi yang pertama saudara-saudara, Paulus berkata, ayo kita berpikiran yang proporsional, yang sesuai.
Rupanya saudara-saudara, penghalang utama atau penghalang dari kerukunan itu dimulai dari pikiran manusia. Ketika orang itu mulai berpikir keliru, di sini dikatakan berpikir lebih tinggi dari apa yang sebenarnya, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, menganggap dirinya lebih rohani dari orang lain, menganggap dirinya lebih bisa melakukan sesuatu dan macam-macam, saudara. Maka disitulah mulai terjadi. Itu akan nantinya membuat sebuah ketidakrukunan. Makanya Paulus berkata, ayo jangan berpikir lebih tinggi dari apa yang seharusnya. Berpikirlah sesuai dengan ukuran imanmu. Kita harus bisa melihat keadaan kita. Berpikirlah begitu rupa dikatakan. Nah, kata begitu rupa ini saya mau lihat lebih detail. Karena dalam bahasa Indonesia katanya cuma begitu rupa. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud? Kalau saya lihat dalam berbagai terjemahan. Yang pertama kata begitu rupa itu artinya to think soberly. Berpikir dengan kesadaran. Kita sadar siapa kita ini. Yang kedua, be reasonable in your thinking. Berpikir dengan cara yang masuk akal. Reasonable. Seringkali kita berpikir gak masuk akal. Kita berpikir, wah seolah-olah, wah sudah melambung kemana-mana, saudara. Ketiga, do not overestimate yourself. Jangan mengoverestimasi dirimu. Ini maksudnya. Kita mengukur diri kita seolah-olah kita, wah kita lebih. Kita di sini tapi kita menganggap diri sudah di sini. Nah ini maksudnya, overestimasi. Next, see yourself just as you are. Lihat dirimu, nilai dirimu sebagaimana adanya. Makanya saudara kita harus bisa berpikir secara rohani. Supaya kita bisa melihat, oh ternyata begini. Yang sesuai gitu loh. Yang pas gitu loh. Yang sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah inilah saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Nah kemudian kalau saudara membaca terus di dalam ayat-ayat berikutnya. Maka Paulus menjelaskan lagi lebih detail. Dia berkata bahwa jemaat atau keluarga itu sama halnya seperti tubuh manusia. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, jemaat atau keluarga itu sama halnya seperti tubuh yang terdiri dari berbagai anggota tubuh. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, organ-organ tubuh kita yang di dalam. Dan saya mau katakan, semuanya penting. Tidak ada satupun yang tidak penting. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Dan setiap anggota tubuh punya fungsi sendiri, punya fungsi yang unik. Coba saudara renungkan. Tuhan itu baik. Kenapa kok saya katakan baik? Coba saudara hari-hari ini berpikir, telinga saudara itu di mana? Pas bukan? Di sini dengan model seperti ini sehingga bisa pakai masker. Coba saudara telinganya kayak kucing di sini. Gimana masker itu nanti pakainya? Sulit bukan? Kadang-kadang kita tidak berpikir panjang. Tuhan menaruh kita begitu sempurna. Apalagi kuku. Kuku sepertinya tidak berguna bukan? Tapi sobat, kalau nggak punya kuku, kalau saudara garuk, apa saudara nggak bingung? Tapi dengan kuku enak. Jadi saudara-saudara mari kita melihat secara proporsional. Kita punya tempat masing-masing dalam tubuh Kristus. Kita tidak perlu harus menjadi seperti orang lain. Tapi kita juga tidak bisa mewakili semua. Kita hanya satu bagian. Kalau Anda sebagai mata, Anda tidak bisa mau mendengar, mau berbicara, tidak mungkin. Kita harus tahu tempat kita di mana. Dan kita harus bisa menghargai masing-masing anggota tubuh. Dengan demikian maka terjadilah sebuah harmoni. Tubuh kita ini harmoni yang luar biasa, bukan? Tidak ada pertengkaran antara mata dengan telinga, antara kaki dengan tangan, ya toh? Belum lagi dalam tubuh kita fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi liver, fungsi usus, pencernaan, pankreas, fungsi kelenjar-kelenjar endokrin dan semuanya punya fungsi sendiri-sendiri. Dan mari kita belajar untuk kita berpikir dengan proporsional. Saya akan akhiri bagian ini dengan sebuah ayat sebelum saya melihat poin yang kedua. Saya katakan inilah isi hati Tuhan. Walaupun yang berbicara Paulus, tapi saya yakin ini mewakili isi hati Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Pujian dari manusia itu sia-sia, saudara. Yang penting pujian dari Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya yakin kalau kita belajar mempraktekkan hal ini, akan terjadi harmoni yang indah.
Sekarang saya mau lihat poin yang kedua. Yang kedua, Rasul Paulus berbicara di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Usahakanlah perdamaian. Kita harus akui saudara-saudara, bahwa seringkali mau damai atau mau bertengkar, ya suami istri saja, nggak usah jauh-jauh. Suami istri, saudara yang sudah bersuami, yang sudah beristri, saudara tentu punya pengalaman. Memang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Kalau orang itu bersama itu pasti ada ketidakcocokan, pasti ada perselisihan, selisih paham, selisih pendapat, itu pasti sudah. Sudah tidak usah mengharapkan semua mesti kompak, dalam gereja semua satu suara, tidak mungkin. Tetapi satu hal yang kita harus pelajari di sini, yaitu bagaimana kita bisa mengusahakan perdamaian. Suami istri coba, kadang-kadang hanya satu kata itu bisa menyebabkan pertikaian, bisa menyebabkan salah paham. Dan salah paham ini bisa menjadi besar, tapi juga bisa menjadi kecil. Betul? Sebuah salah paham mungkin hanya karena satu kata yang keperucut, kita nggak sadar, menyinggung perasaan istri, menyinggung perasaan suami, dan sebagainya. Ini perselisihan sebenarnya kecil, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak memadamkan, kita tidak berbijak, maka hal yang kecil ini bisa menjadi besar. Itu Amsal berkata undur. Di sini Paulus berkata usahakan perdamaian. Kalau itu tergantung kepada kamu, dan kebanyakan memang tergantung kepada diri kita sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Kita yang punya andil. Nah demikian juga saudara. Kalau kita mau menjaga kerukunan, mari prinsip yang kedua ini saudara ingat. Kalau itu tergantung kepadamu, Anda bisa mengadakan damai, why not? Artinya begitu. Kenapa tidak? Nah mari saudara, kita mau belajar, kita mau mengupayakan yang baik. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa saya harus demikian? Ya karena engkau adalah anak Allah. Tuhan Yesus berkata, salah satu ciri dari anak Allah itu membawa damai, mengusahakan damai. Jadi mari kita mau belajar untuk hal yang kedua ini. Ada satu ayat lagi, Rasul Paulus punya satu prinsip dalam hidupnya, dalam pelayanannya, yaitu dia bagaimana caranya dalam segala hal, dia tidak mau membuat dirinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya rasa ini prinsip yang baik sekali, saudara. Mari kita belajar, memang kadang-kadang harus mengalah, yang penting ada damai, ada sukacita. Sama suami istri juga, kalau saudara mau menang-menangan, mungkin kita menang, tapi tidak ada damai. Lalu apa artinya? Sekarang saya mau bergeser kepada poin yang terakhir. Yang ketiga, Paulus berkata, praktekkan kasih. Dan Roma mencatat sebuah ayat yang luar biasa yang menyimpulkan tentang Taurat. Dia berkata bahwa sebenarnya inti dari Taurat itu adalah kasih. Ketika kita mempraktekkan kasih, sebenarnya kita sudah menggenapi Taurat. Nggak usah bingung tentang hukum Taurat, saudara, karena kita memang tidak di bawah hukum Taurat, tapi tetap esensinya ada, bukan? 10 hukum itu esensinya tetap berlaku dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus berkata, ketika seseorang itu mempraktekkan kasih, sebenarnya dia sudah menggenapi hukum Taurat. Dia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, praktekkan kasih itu. Kasih bukan hanya sekedar untuk kita mengerti, untuk kita baca, untuk kita renungkan, tapi untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih sebenarnya kasih itu? Tuhan Yesus memberikan sebuah kesimpulan tentang kasih. Dan saya rasa ini bagus sekali karena membuat kita sederhana, tapi bisa kita terima, saudara. Tuhan Yesus ngomong begini, kasih itu sebenarnya simple. Kasih itu yaitu apa yang kamu mau orang perbuat kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Juga sebaliknya, apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Saudara ingin apa? Ingin dihormati, hormati orang lain. Saudara kepingin ditolong, tolong orang lain. Saudara kepingin macam-macam, bukan? Apa yang kamu mau orang lain berbuat kepadamu. Ketika kamu di posisi orang itu, pikirkan itu saudara. Ketika kita dalam posisinya orang itu, kira-kira kalau kita dalam posisinya dia, apa yang saya butuhkan dari orang lain? Support, penghiburan, pertolongan, pengertian, atau sebaliknya? Tentu tidak. Kita butuh support, kita butuh terutama ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang terpuruk. Dan mari kita praktekkan itu kepada orang lain ketika orang lain juga mengalami hal itu. Saya simple saudara. Kalau kita bisa bertanya dalam diri kita, bagaimana kalau saya alami seperti dia? Apa yang saya inginkan?
lalu kita praktekkan. Nah, disitulah kita mempraktekkan kasih itu. Dan saya rasa 3 hal ini kita semua sudah tahu. Hanya mari kita mau praktekkan, bukan sekedar tahu. Dan pada poin terakhir sebelum saya akhiri tentang kerukunan ini, saya memberikan janji berkat Tuhan. Mengapa kerukunan itu penting? Bukan sekedar hanya supaya kita tidak terpecah, tidak begini, tidak begitu. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita mau lihat itu di dalam Mazmur 133. Ada berkat ketika anak Tuhan rukun, ketika keluarga rukun, ketika saudara bersaudara rukun, ketika suami istri rukun. Itu ada berkat dari Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 133 ini. Ayat demi ayat, mulai ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya, how good and pleasant. Begitu baik dan begitu menyenangkan di pemandangan Tuhan. Ketika apa? Ketika saudara bersaudara, ketika suami istri, ketika keluarga, ketika jemaat diam bersama dengan rukun. Yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Inilah pengurapan, bukan? Ketika Harun diurapi, minyak itu dituangkan. Oh, minyak itu mengalir. Daud ditabiskan sebagai imam besar. Imam besar kita ada di sorga, saudara-saudara. Dia akan senang melihat anak-anaknya rukun bersama. Dan kita lihat ayat terakhir, berkat Tuhan bagi kerukunan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada berkat-berkat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada keluarga yang rukun, kepada jemaat yang rukun, kepada saudara yang rukun, kepada suami istri yang rukun. Berkat itu yang akan mengalir. Haleluya. So itu mari kita belajar, kita mau hidup dengan rukun satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.